Baik, selamat malam. Izin memperkenalkan diri, saya Guru Aditya dengan 150362114 akan mempresentasikan tugas 3 strategi dan media pembelajaran yang diampu oleh dosen Dr. Rian Arthur. Ini saya izin share screen. Ya, baik. Di sini saya ingin menjelaskan bahwasanya strategi media pembelajaran yang akan saya cari ini mengenai kompetensi dasar yaitu memahami spesifikasi dan karakteristik beton yang dimana mata pelajaran ini ada di sekolah menengah kejuruan jurusan desain permodelan dan informasi bangunan. Baik, pertama kita masuk kepada isi konten di mana beton merupakan bahan dari campuran antara air, semen, agregat halus atau pasir dan agregat kasar atau kerikil dengan tambahan adanya rongga-rongga udara di mana campuran bahan-bahan pembentuk beton itu harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga menghasilkan beton basah yang mudah dikerjakan memenuhi kekuatan tekan rencana setelah mengeras dan cukup ekonomis. Pada konstruksi rumah yang terbuat dari kayu, banyak bagian-bagian bangunan untuk memenuhi dimensi tertentu memakai beragam jenis bangunan. Dan oleh karena itu, beton di sini berfungsi sebagai fondasi. Kesimpulannya bahwa dengan mengetahui spesifik beton adalah pengetahuan yang sangat penting karena pemilihannya bisa menentukan kualitas dari bangunan tersebut. Bisa terlihat minimalis dengan harga ekonomis dan bisa relevan dengan desain dan struktur yang sudah ditetapkan. Dan bagaimana strategi atau metode pembelajaran yang cocok? Yang pertama, saya menerapkan project based learning, di mana metode pembelajaran tersebut menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dengan beraktivitas secara nyata dalam kehidupan. Jadi bisa saya analogikan sepengalaman saya di SMK di dalam mata pelajaran beton, anak-anak sangat susah jika kita menerima sekejap materi dan menghitung secara rumus, tapi kita tidak tahu bagaimana pengimplementasian di lapangan. Dengan adanya project learning ini, saya ingin memberikan masalah. Contohnya, beton yang terkikis karena hujan. Di situ saya akan menyediakan media-media pembelajaran seperti adanya batu batu bata dan semen yang sudah menjadi beton. Dan di situ akan saya uji dengan bisa di depan sekolah atau di depan kelas dan melihat bagaimana kondisi dia setelah terkena air. Nah, dengan masalah ini anak-anak dan setiap kelompok itu bisa paham bagaimana metode-metode yang harus ia kerjakan dengan cara mengimprovisasi. Karena hal ini dilakukan untuk mendorong dan membimbing peserta didik fokus pada kerjasama dengan melibatkan kerja kelompok. Dan pertanyaan-pertanyaan yang menantang atau permasalahan-permasalahan yang sudah saya berikan itu melibatkan para siswa di dalam desain, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan aktivitas investigasi atau bisa kita katakan ini adalah observasi. Dan ini memberi para peluang untuk para siswa untuk bekerja secara otonomi dengan periode waktu yang lama. Pada akhirnya menghasilkan produk-produk atau hasil-hasil yang nyata. Dan ini kita berikan secara kelompok. Dengan kesempatan siswa bisa lebih aktif belajar karena siswa didorong aktif dalam proses bertanya, observasi, menjelaskan dan berinteraksi itu membuat bagaimana ia bisa mengetahui bahwasanya beton tersebut tidak melulu tentang by book atau by data, melainkan dia telah tahu secara lengkap di lapangan bahwasanya masalah-masalah beton terkikis ini karena adanya satu elemen yang lemah kah atau spesifikasinya kurang ditambahkan dengan elemen-elemen yang membuatnya kuat kah? Dan itulah stimulus yang membuat mereka bisa berpikir lebih keras. Dan ini bisa menjadi output bahwasanya mereka lebih peka dan mengetahui langsung bagaimana kejadian di lapangan dimulai dari penyebab keretakan dan juga menurunnya sifat beton karena adanya medan yang tidak sesuai atau bikin bisa juga spesifikasinya tidak relevan dengan medan di daerah tersebut. Dan inilah
yang kita latih bahwanya siswa bisa bernalar dan berpikir secara mendalam maupun berpikir kritis agar mendapatkan hasil akhir yang bisa dikemukakan dan ditampilkan di media apapun. Dan kelompok siswa inilah yang dibutuhkan untuk saling bertukar pikiran dan menganalisa mengenai jenis-jenis sambungan di dalam beton tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam, maaf ya.